Halo sahabat sehat, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi seringkali menimbulkan perdebatan, MSG atau micin. Ada yang bilang MSG itu racun, bikin bodoh, bikin darah tinggi, bahkan bisa bikin kanker. Tapi ada juga yang bilang MSG aman, asal tidak berlebihan. Jadi, mana yang benar? Apakah MSG memang berbahaya bagi tubuh atau hanya mitos belaka? Yuk kita bongkar bersama dalam 1 jam ke depan. Segmen pertama, apa itu MSG? Pertama, kita harus tahu dulu MSG itu apa. MSG adalah singkatan dari monosodium glutamat, yaitu garam natrium dari asam glutamat, salah satu asam amino yang secara alami ada di banyak makanan, seperti tomat, keju, jamur, bahkan daging. Jadi sebenarnya glutamat itu bukan zat asing. Tubuh kita pun menghasilkan glutamat. MSG hanya versi buatan yang ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa umami. Segmen 2, sejarah singkat MSG. Tahun 1908, seorang ilmuwan Jepang bernama Kikunai Ikeda menemukan rasa umami dari rumput laut kombu. Dari sinilah MSG pertama kali diekstrak, lalu diproduksi secara massal. Sejak saat itu MSG digunakan di berbagai makanan, mulai dari masakan rumah, restoran cepat saji, hingga makanan kemasan. Segmen ketiga, kenapa MSG dicap racun? Cap negatif MSG banyak berawal dari istilah Chinese Restaurant Syndrome pada tahun 1969. Saat itu, ada laporan bahwa beberapa orang merasa pusing, lemas, atau jantung berdebar setelah makan makanan dengan MSG. Media kemudian memperbesar isu ini, dan sejak itu muncul anggapan bahwa MSG berbahaya. Tapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa gejala tersebut sangat jarang dan hanya terjadi pada individu sensitif dengan konsumsi MSG dalam jumlah sangat tinggi, lebih dari 3 gram sekali makan. Jadi apakah MSG otomatis beracun? Jawabannya belum tentu. Segmen keempat, apa kata ilmuwan dan WHO? Organisasi Kesehatan Dunia seperti FAO, WHO, FDA, dan BPOM di Indonesia menyatakan bahwa MSG aman digunakan sebagai penyedap rasa selama sesuai batas konsumsi harian. Batas aman MSG adalah sekitar 30 mg per kilogram berat badan per hari. Artinya, orang dengan berat 60 kilo boleh mengonsumsi hingga 1,8 gram MSG sehari tanpa resiko kesehatan. Sebagai perbandingan, 1 sendok teh penuh MSG kira-kira 4-5 gram. Jadi selama penggunaan wajar di masakan rumah, masih sangat aman. Segmen kelima, efek MSG di tubuh. MSG bekerja dengan cara menstimulasi reseptor rasa umami di lidah kita. Itu sebabnya makanan dengan MSG terasa lebih gurih, lebih enak, dan lebih memuaskan. Apakah MSG bikin ketagihan? Tidak, MSG bukan narkoba. MSG tidak mengubah otak kita seperti zat adiktif. Hanya saja makanan jadi terasa lebih nikmat sehingga kita cenderung makan lebih banyak. Inilah yang perlu kita waspadai. MSG sendiri bukan penyebab utama obesitas, tapi makanan tinggi MSG biasanya juga tinggi garam, minyak, dan kalori. Segmen keenam, mitos seputar MSG. Mari kita bahas satu persatu mitos tentang MSG. 1. MSG bikin bodoh. Tidak benar. Tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan MSG dengan kerusakan otak atau menurunkan kecerdasan. 2. MSG bikin kanker. Tidak ada penelitian yang membuktikan hal ini. MSG tidak bersifat karsinogenik. Mitos ketiga, MSG bikin darah tinggi. Perhatian, yang bikin darah tinggi adalah konsumsi natrium berlebih, terutama dari garam dapur. MSG memang mengandung natrium, tapi jumlahnya sepertiga lebih rendah dibanding garam biasa. Mitos keempat, MSG bikin alergi. Perhatian, sangat jarang. Hanya sebagian kecil orang yang sensitif terhadap MSG, biasanya dengan gejala ringan seperti sakit kepala atau rasa panas di wajah.
Jadi, banyak stigma tentang MSG ternyata hanya mitos. Segmen ketujuh, MSG versus garam. Banyak yang tidak tahu MSG bisa menjadi alternatif untuk mengurangi garam. Karena MSG punya rasa gurih kuat, kita bisa mengurangi jumlah garam di masakan, tapi tetap terasa enak. Ini justru membantu mengurangi resiko hipertensi. Segmen ke-8, tips aman mengonsumsi MSG. Jadi, bagaimana cara aman menggunakan MSG sehari-hari? 1. Gunakan secukupnya, jangan berlebihan. 2. Kombinasikan dengan bahan alami kaya umami, seperti tomat, jamur, atau keju. 3. Jangan jadikan MSG satu-satunya penentu rasa. Tetap gunakan bumbu alami. 4. Jika punya gejala sensitif, kurangi atau hindari konsumsi. Ingat, masalahnya bukan di MSG saja, tapi pada pola makan secara keseluruhan. Segmen 9, studi kasus nyata di klinik. Boleh saya ceritakan satu pengalaman pribadi ketika praktek di klinik? Ada seorang ibu yang datang dengan keluhan sering pusing dan mual. Beliau yakin sekali bahwa itu akibat sering memakai micin dalam masakannya. Setelah kita periksa lebih dalam, ternyata bukan MSG penyebab utamanya, melainkan tekanan darah beliau yang memang sudah tinggi karena konsumsi garam berlebihan, kurang olahraga, dan juga faktor keturunan. Setelah edukasi dan pengaturan pola makan, ternyata gejalanya membaik, padahal konsumsi MSG-nya tidak sepenuhnya dihilangkan. Jadi kadang persepsi kita tentang penyebab masalah kesehatan tidak sesuai dengan kenyataan. Segmen 10, riset terbaru tentang MSG. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak penelitian yang coba menjawab pertanyaan, apakah MSG benar-benar berbahaya? Studi besar di Amerika menunjukkan tidak ada hubungan antara konsumsi MSG dalam jumlah wajar dengan kanker atau kerusakan saraf. Di Jepang, masyarakat mengonsumsi makanan kaya glutamat dari rumput laut, ikan kering, dan kecap asin sejak ratusan tahun lalu. Dan angka harapan hidup mereka justru salah satu yang tertinggi di dunia. Di Indonesia, penelitian lokal juga menemukan bahwa sebagian masyarakat terlalu khawatir pada MSG. Padahal konsumsi garam dapur justru lebih tinggi dan lebih berisiko pada tekanan darah. Jadi stigma yang ada lebih banyak karena kurangnya pemahaman ilmiah, bukan karena bukti medis. Segmen 11, analogi sehari-hari. Kalau boleh saya ibaratkan, MSG itu seperti pisau dapur. Pisau bisa dipakai untuk memasak, memudahkan kita, tapi kalau salah digunakan, bisa melukai. Begitu juga dengan MSG. Kalau dipakai secukupnya, MSG membantu makanan jadi lebih enak, bahkan bisa membantu kita mengurangi garam. Tapi kalau digunakan berlebihan, tentu ada efek samping. Jadi bukan salah pisaunya, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Segmen 12 adalah Q&A dari pasien. Seringkali pasien saya bertanya dan saya akan jawab satu persatu. Dok, kalau saya sering makan mie instan, apakah itu karena micin? Jawaban bukan. Masalah mie instan bukan hanya MSG, tapi kadar garam dan kalorinya tinggi, kurang gizi seimbang. 2. Apakah anak-anak boleh makan MSG? Boleh, tapi secukupnya. Justru yang perlu dibatasi adalah makanan kemasan tinggi gula, garam, dan lemak.